Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan rekan kami Syafati Suryo di sana. Ya, Syafa, bagaimana situasi terkini jelang pembacaan vonis Richard Eliezer? Ya, Gede dan pemirsa, jelang pembacaan vonis terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saat ini situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sangat ramai, tidak hanya awak media, tapi banyak juga para pendukung dari Eliezer yang datang dari berbagai daerah dan sengaja hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Eliezer yang akan menghadapi vonis hakim pada hari ini. Namun, Gede dan pemirsa, jika kita mengacu pada jadwal persidangan yang sedianya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini sidang belum juga dimulai. Terdakwa Richard Eliezer juga belum terlihat hadir di dalam ruang sidang utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun untuk kuasa hukum dari Eliezer, yakni Roni Talapesi, sudah lebih dulu hadir dan tadi sempat menerima wawancara dari para wartawan. Pada intinya Roni Talapesi berharap bahwa persidangan hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Eliezer serta tim kuasa hukumnya, yakni hakim dapat menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya jaksa menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Gede dan pemirsa, ini di belakang saya adalah ruang sidang utama yang akan menjadi saksi bisu bagaimana nasib Eliezer pada kasus ini, pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pintu ruang sidang sudah dibuka dan tadi dapat kami gambarkan Gede dan pemirsa, saat pintu dibuka tampak suasana langsung menjadi riuh. Para pendukung Eliezer berebut masuk untuk bisa duduk langsung, menyaksikan langsung di dalam ruang sidang, karena dalam persidangan pada hari ini kapasitas ruang sidang memang dibatasi menjadi maksimal hanya 50 orang saja yang bisa ada di dalam ruang sidang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang vonis pada hari ini. Sementara itu, Gede dan pemirsa, keluarga ataupun orang tua dari Eliezer yang sebelumnya disebut-sebut akan hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan hingga saat ini juga belum terlihat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nantikan bersama apakah kedua orang tua dari Eliezer benar-benar akan hadir di ruang sidang untuk menyaksikan jalannya persidangan sepanjang hari ini. Sementara itu, untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperketat jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Ratusan personel kepolisian disiagakan di sejumlah titik, mulai dari jalan raya, dari depan ruang sidang, di sudut-sudut gedung pengadilan, sampai di dalam ruang sidang utama juga pengamanan sangat diperketat sepanjang jalannya persidangan sepanjang hari ini. Gede dan pemirsa, persidangan hari ini tampaknya cukup dinanti-nantikan oleh publik untuk mengetahui bagaimana nasib Eliezer dalam kasus ini. Karena kita tahu di satu sisi Eliezer telah menyandang status justice collaborator, yaitu pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya dan membeberkan fakta-fakta yang sebelumnya berupaya untuk ditutupi oleh pelaku kejahatan lain. Kalau kita merujuk pada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, setiap justice collaborator ini bisa atau berhak mendapatkan keringanan hukuman. Namun di satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa Eliezer merupakan eksekutor, yaitu orang yang menerima perintah dari atasannya, yakni Ferdi Sambo, untuk menembak Yosua, di mana menurut pengakuannya di persidangan, Eliezer mengaku menembak Yosua sebanyak 2-3 kali atas perintah dari atasannya Ferdi Sambo. Apakah nantinya majelis hakim akan menjatuhkan vonis sama persis dengan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara, atau lebih ringan atau bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa? Kita nantikan bersama-sama. Tampaknya ini kita harus bersabar begitu ya, karena persidangan akan berjalan selama beberapa jam ke depan setelah hakim membacakan pertimbangan hukumnya berdasarkan dakwaan dan juga tuntutan jaksa dan juga keterangan
keterangan dari para saksi yang sudah hadir di persidangan. Nantinya dalam amar putusan kita akan mendengarkan seperti apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Eliezer. Sementara sebelumnya Gede dan pemirsa, dalam sidang pleidoy atau nota pembelaan yang disampaikan oleh Eliezer di sidang pleidoy sebelumnya yang diberi judul "Apakah Kejujuran Hanya Dibayar dengan 12 tahun penjara?", Eliezer sangat berharap agar majelis hakim bisa mempertimbangkan atas segala upaya atau bentuk kejujuran dan fakta-fakta yang telah dibeberkan oleh Eliezer dalam persidangan ini sehingga bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sebelumnya kemarin Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara terkait kasus ini, di mana Mahfud MD juga menyebutkan kasus ini bisa terbuka juga atas berkat pengakuan dan kejujuran dari Eliezer. Jika Eliezer tidak berkata jujur, maka bisa saja kasus ini akan tetap gelap dan tidak terbuka karena ditutupi oleh aktor utama dalam kasus ini, yakni Verdi Sambo yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini ruang sidang sudah dibuka, para pengunjung sidang yang mayoritas merupakan pendukung dari Eliezer yang datang dari berbagai daerah sudah mengambil tempatnya masing-masing di dalam ruang sidang utama. Tim kuasa hukum juga sudah hadir. Kita sekarang masih menantikan kedatangan dari Richard Eliezer yang menurut kuasa hukumnya Roni Talapesi dalam kondisi yang cukup baik secara psikologis maupun secara fisik dan siap menerima apapun putusan hakim nanti. Kembali ke studio, Gede. Ya, Syafa, jika Anda melihat kondisi saat ini, kita lihat pada hari Senin lalu vonis kepada Verdi Sambo juga sempat menyita perhatian publik begitu ya. Ada pendukungnya dari Verdi Sambo juga yang memaksa masuk sehingga terjadi sedikit kericuhan di sana. Apakah hari ini ada pengamanan khusus sehingga kejadian pada Senin lalu tidak terjadi? Ya, Gede dan pemirsa, untuk hari ini jelang persidangan pembacaan putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, pengamanan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperketat. Ratusan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya sidang. Mereka bersiaga dari memulai jalan raya di depan gedung pengadilan, kemudian di halaman gedung pengadilan, kemudian di sudut-sudut pengadilan hingga di dalam ruang sidang utama. Kemudian untuk pendukung Eliezer sudah terlihat sejak pagi tadi, mereka datang secara bergerombol, secara berkelompok dari berbagai daerah, sengaja hadir untuk memberikan dukungan dan semangatnya terhadap Eliezer yang akan menghadapi vonis hakim pada hari ini. Namun sepanjang kami berada di sini sejak pagi tadi, situasi di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cenderung atau relatif kondusif dan tertib. Tadi memang sempat ada suasana yang sedikit riuh saat ruang sidang utama mulai dibuka, di mana para pengunjung sidang yang mayoritas terdiri dari pendukung Eliezer mencoba untuk berebut masuk ke dalam ruang sidang utama. Dan kini mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing di ruang sidang utama, dan sebagian pendukung yang tidak mendapatkan tempat kembali ke luar ruang sidang karena di halaman ruang sidang juga disediakan layar besar untuk bisa menyaksikan bersama-sama jalannya sidang putusan majelis hakim terhadap Eliezer. Gede. Ya, baik. Terima kasih Syafa atas laporan Anda. Kami akan terus menanti informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan